So ya termasuk datang lurus di masjid kan namanya tentu lebih banyak lebih baik kan itu. Supaya nak kadang ada jamaah yang banyak yang lurus kita so yang lebih dipentingkan. Jadi di dalam kelompok ajaran aliran atau cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan itulah yang paling sunnah, yang satu mengatakan yang itulah yang paling sunnah. Seperti diambil contoh tentang tata cara salat. Jadi ada yang mengatakan takbir itu sampai di siko. Itu ada mengatakan sampai di siko. Padahal yang sunnah sampai di siko. Ada yang mengatakan sampai di siko 3 kategori. Ini bisa bagian melampaui telingo. Itu. Di antara renggang kaki di waktu beliau sujud itu kalau sunnahnya kan dirapiin, beliau merenggangkan. Ini mana yang lebih luhurnya jelasnya lah. Nah, itu butuh juga perbahasan khusus sebenarnya. Itu pelajaran sifat salat Nabi. Tapi kita jawab juga secara ringkas. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi tidak mengatakan "Shallu kama ra'aitumu aba'akum yusallun." Salatlah sebagaimana kalian melihat ayah-ayah kalian salat, bapak-bapak kalian salat. Tidak. Atau "Shallu kama ra'aitumu Syafi'i yusalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat Imam Syafi'i salat. Tidak. Tetapi rujukannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam masalah haji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku pelaksanaan haji kalian. Ilmu ibadah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari nenek moyang. Karena itu Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah kita melihat Nabi salat? Tidak. Kitanya tidak, karena kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka kalau kita tidak melihat, kita merujuk kepada perkataan penjelasan orang yang langsung bertemu Nabi dan melihatnya. Siapa itu? Para sahabat. Maka para sahabat menceritakan bagaimana tata cara salat Nabi. Lalu cerita mereka itu dihafal perkataan mereka, lalu diwariskan kepada anak-anak mereka, kepada generasi berikutnya. Anak-anak mereka pun seperti mewariskan kepada generasi berikutnya, sampailah kepada para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Sehingga tertulislah di dalam hadis-hadis Nabi, dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan yang lainnya, dalam Al-Muwatta, bagaimana cara solat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Tidak ada pilihan bagi kita kecuali dengan mempelajari kitab-kitab hadis itu. Sehingga dari situlah kita mendapatkan penjelasan, oh begitu yang disampaikan oleh sahabat ini, begitu cara Nabi bersedekap, begitu cara Nabi mengangkat tangan. Berdasarkan penjelasan orang yang melihat langsung dari Nabi SAW, yang perkataannya telah ditulis, telah dibukukan. Maka dari situlah kita mengetahuinya. Maka terkait dengan mengangkat tangan tadi, maka yang ada dalam sunnah jelas hanya ada 2 bentuk terkait dengan tingginya. Bahwa Nabi SAW rafa'a yadaihi hazwa mankibaih. Beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya. Setentang dengan bahu. Dalam riwayat yang kedua, hazwa uzunaih, yakni setentang dengan telinganya. Maka terkait dengan mengangkat tangan hanya ada 2 bentuk ini. Bukan di atas kepala, bukan di bawah dada, tetapi setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Kalau ada yang bertanya, ada nggak kitab hadisnya? Bisa kita datangkan nanti kitab hadisnya. Namun kalau ada yang mengklaim begini yang benar, kita pula yang bertanya kepada dia, ada nggak kitab hadis engkau? Ada nggak yang menjelaskan tentang itu? Kalau tidak ada, tentu tidak bisa kita percaya. Adapun kalau kita yang ditanya, bawakan kitab hadis Bukhari Muslim itu, kita bawakan nanti.
bawakan Abu Daud, bawakan Al-Muwatta. Kita bawakan nanti. Kalau memang seperti itu. Artinya apa? Kita bicara dengan bukti, bukan hanya dengan asal bicara. Kita katakan ini yang benar, kita punya bukti, kita bawakan. Karena boleh jadi di antara kaum muslimin, jangankan membaca kitab Sahih Bukhari, melihat sampulnya saja ada enggak pernah. Sampul Sahih Bukhari itu mana bentuknya? Apa tuh Sahih Bukhari? Ada enggak tahu? Lu bagaimana mengklaim dia benar, kan gitu? Maka butuh kepada bukti. Karena itulah para ulama mereka mempelajari, menelaah ribuan hadis ditelaah. Kitab Sahih Bukhari itu berapa, Bu? 7.200-an hadis. Nah, kan ada pula orang, pokoknya saya hanya menerima Bukhari Muslim, yang lain tidak saya terima. Kalaulah hanya Bukhari Muslim yang kita pakai, kita masih tidak bisa sholat. Kenapa? Bacaan Rabbighfirli warhamni wajiburni tidak ada dalam Bukhari Muslim. Adanya di dalam Sunan Abi Daud. Maka seluruh kitab hadis itu harus diperiksa, harus dipelajari, baru kita tahu. Oh, doa ini di sini adanya. Oh, cara ini di sini adanya. Maka ulama lah yang mempelajari itu bertahun-tahun. Lalu dibuatlah sebuah buku misalnya, sifat solat Nabi, berdasarkan telaah mereka terhadap kitab-kitab hadis. Tidak sebentar itu pelajarinya. Sehingga dihasilkanlah, inilah cara solat yang benar. Lalu diajarkan secara praktis kepada kaum muslimin. Padahal itu telah melalui apa? Usaha penelitian yang bertahun-tahun. Lalu sekarang kita hanya mudah mempelajarinya. Ini yang benar, maka tangan begini, bersedekap begini, bacaan istiftah begini, yang sahih begini. Seperti itu. Karena itu kita hargai apa yang telah diusahakan oleh para ulama kita.